semangat baru. Zona integritas kita junjung tinggi, bebas korupsi, layanan pasti. Zona integritas kami siap beraksi, transparan, jujur, penuh dedikasi. BVPP Banda Aceh melangkah lebih maju, tidak hanya menjaga apa yang sudah baik, tetapi terus berinovasi dan memperbaiki diri demi mewujudkan lembaga pelatihan vokasi yang bersih, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. BVPP Banda Aceh percaya bahwa keberhasilan membangun zona integritas bukan hanya tentang pencapaian administratif, tetapi tentang perubahan budaya kerja menuju pemerintahan yang bersih dan melayani. BVPP Banda Aceh, Layani dengan hati, berintegritas, tolak gratifikasi. BVPP Banggalas satu satu, bangun negeri, semangat baru. Pembangunan zona integritas BPVP Banda Aceh bukan sekadar memenuhi penilaian, tetapi menjadi budaya kerja yang diwujudkan setiap hari. Setiap pegawai berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi rekan-rekan semua. Sebagaimana tugas dan fungsi BPP Banda Aceh, selama ini telah berkomitmen kuat menjalankan standar pelayanan publik yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. BPVP Banda Aceh terus bertransformasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebuah perjalanan perubahan yang diwujudkan melalui 6 area utama reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan. Sebelum adanya zona integritas, perubahan sering dipandang sebagai tanggung jawab sebagian pihak. Budaya kerja belum sepenuhnya bergerak dalam satu visi yang sama, sehingga inovasi dan semangat perbaikan belum berkembang secara optimal. Setelah adanya zona integritas, kini seluruh pegawai BPVP Banda Aceh memiliki komitmen yang sama untuk berubah. Integritas menjadi budaya kerja, pimpinan menjadi teladan, dan setiap pegawai berperan aktif menciptakan lingkungan kerja yang profesional, melayani, dan berorientasi pada hasil. Penataan tata laksana. Sebelum adanya zona integritas, proses kerja masih dilakukan secara manual, membuat pelayanan membutuhkan waktu lebih lama. Informasi belum tersampaikan secara optimal dan koordinasi belum berjalan seefisien yang diharapkan. Setelah adanya zona integritas, saat ini tata laksana terus disempurnakan melalui penyederhanaan proses bisnis, penerapan SOP yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih efektif. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sebelum adanya zona integritas, pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan organisasi. Budaya peningkatan kapasitas masih memerlukan penguatan. Setelah adanya zona integritas, saat ini pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kompetensi terus ditingkatkan melalui pelatihan, evaluasi kinerja, serta budaya belajar yang mendukung lahirnya aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Penguatan akuntabilitas. Sebelum adanya zona integritas, pengelolaan kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang terukur, sehingga evaluasi dan tindak lanjut belum berjalan secara maksimal. Setelah adanya zona integritas, kini setiap program kegiatan dan target kinerja direncanakan, dipantau, serta dievaluasi secara terukur. Akuntabilitas menjadi bagian dari budaya organisasi untuk memastikan setiap langkah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan pengawasan. Sebelum adanya zona integritas, pengawasan internal masih perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan budaya integritas semakin tertanam. Setelah adanya zona integritas, BPVP Banda Aceh terus memperkuat sistem pengawasan melalui pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, serta penguatan budaya anti korupsi. Integritas menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelum adanya zona integritas, masyarakat mengharapkan pelayanan yang semakin mudah diakses, cepat diproses, transparan, dan memberikan kepastian. Setelah adanya zona integritas, hari ini BPVP Banda Aceh menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Berbagai inovasi terus dikembangkan, standar pelayanan terus ditingkatkan, dan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap layanan yang diberikan.
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan utama dari pembangunan zona integritas di BPPB Banda Aceh. Dengan menetapkan standar pelayanan yang memenuhi kebutuhan harapan masyarakat, serta menerapkan mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan, BPPB Banda Aceh dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga meningkatkan citra BPPB Banda Aceh sebagai institusi yang profesional dan terpercaya. Pembangunan zona integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, ini adalah komitmen yang diwujudkan melalui perubahan nyata, perubahan cara berpikir, perubahan cara bekerja, perubahan cara melayani, karena bagi BPPB Banda Aceh, integritas bukan hanya sebuah nilai, tetapi budaya yang terus dijaga demi menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah salah satu bentuk pelayanan prima kepada masyarakat untuk melakukan daftar ulang pelatihan vokasi. Di sini kami melayani dengan sepenuh hati, mengarahkan dan mendampingi masyarakat secara langsung dalam melakukan daftar ulang, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk pelayanannya alhamdulillah oke kali, dan kami pun terarah, itu kan pas wawancara pun enak ya kemarin ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita diarahkan, habis itu tempatnya kayak mana, kayak gitu diarahkan semua. Dan alhamdulillah untuk informasinya semuanya udah lengkap dan kami terarah. Kebetulan kemarin tuh ada salah ID dan saya sempat menghubungi admin lewat WA dan responnya itu sangat bagus dan sangat cepat, dan IG-nya maksudnya cepat infonya, terus juga mulai dari chat WA-nya, misalnya kita chat cepat responnya juga. Kesannya ya terkesan bagus Pak, bagus banget karena begitu sampai langsung disamperin sama satpam, masuk dalam kantor juga langsung disambut sama ibu itu tadi, langsung disuruh scan dan disuruh isi Google Form. Ya semuanya bisa dibilang terkesan sangat baik Pak. Ya tahu juga sendirilah admin bagaimana sibuknya, tapi tetap bisa fast respon dan respon yang diberikan juga mudah dipahami. BPPB Banda Aceh mempunyai suatu inovasi, kalau kami sebutnya Trabas Pak. Trabas, Training Alumni to Business and Self-Employment, adalah inovasi pelayanan publik BPPB Banda Aceh yang dirancang untuk mengubah alumni pelatihan vokasi menjadi wirausahawan mandiri yang berdaya saing. Program ini mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan, business coaching targeting, dan pendampingan usaha dalam satu ekosistem pemberdayaan yang komprehensif. Akan banyak terciptanya calon wirausaha pemula, ya, dan sehingga banyak menciptakan juga lapangan kerja yang ada di provinsi. Sebelumnya, kegiatan pelatihan menggunakan modul fotokopi manual dengan biaya cetak berulang. Materi tertinggal, jarang diperbarui, minim interaksi sehingga siswa kurang antusias mengikuti pelatihan. Dengan adanya inovasi e-modul ini, jadi lebih praktis dan efektif karena e-modul interaktif berbasis Lumi kuis, video, dan simulasi. Inovasi lainnya adalah dari agen perubahan BPPB Banda Aceh, menginisiasi inovasi berupa sistem pencatatan keluar masuk pegawai berbasis teknologi, yaitu sistem pencatatan berbasis bot WhatsApp yang dalam bahasa Aceh. Tamong berarti masuk dan teubit berarti keluar. Seluruh layanan BPPB Banda Aceh terbuka bagi masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan menjadi siap kerja. BPPB Banda Aceh sudah lama mengajar atau melatih kompetensi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kami berharap dengan adanya program ini, teman-teman dari kelompok rentan maupun penyandang disabilitas juga dapat memiliki kompetensi dan juga dapat bersaing dengan teman-teman lain di bidang usaha ataupun industri dan juga bersaing di pasar global. Founding father bangsa ini, Insinyur Soekarno, pernah berpesan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Atas dasar inilah BPPB Banda Aceh berkomitmen akan terus melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak kepada BPPB Banda Aceh yang selama ini sudah dengan baik kerjasama
kita. Ini sudah terjalin selama 4 tahun ke belakang. Jadi ini tetap berlanjut kita lakukan untuk memastikan program-program yang ada di BPP Banda Aceh bisa kita sinergi dengan program kerja yang ada di unit DJSL kita di PT Pusat Muda, sehingga banyak minat atau bakat anak-anak kita yang tidak dapat menempuh pendidikan formal dapat kita latih dia di pendidikan vokasi nantinya. BPP di Snaker luar biasa. Saya atas nama pemerintah daerah dan mewakili juga dari BPP Banda Aceh yang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa kita bisa bekerja sama. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan berbagai pihak, stakeholder, dunia usaha, dunia industri, dan seluruh masyarakat, kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima yang terbaik untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan informasi bahwa BPVP Banda Aceh pada tahun 2023 telah menerima penghargaan PPID kategori Cukup Informatif dan juara 1 kategori Informatif pada tahun 2024 dan bertahan hingga tahun ke-2025. Dari penghargaan yang diterima dalam waktu 3 tahun berturut-turut itu membuktikan bahwa komitmen BPVP Banda Aceh dalam melaksanakan pelayanan publik tentu sudah sangat baik.